Baiklah teman-teman, sekarang kita akan membahas mengenai pembelajaran dan strategi pembelajaran PKN di SD. Nah, baiklah teman-teman, selamat menonton dan menyaksikan video penjelasan materi saya ya teman-teman. Pengertian belajar. Belajar adalah suatu bentuk pertumbuhan atau perubahan diri seseorang yang dinyatakan dalam cara bertingkah laku berkat pengalaman dan latihan. Nah, yang kedua adalah pengertian mengajar. Mengajar adalah segala upaya yang disengaja dalam rangka memberi kemungkinan bagi siswa untuk terjadinya proses belajar sesuai dengan tujuan yang dirumuskan. Nah, yang ketiga adalah pengertian pembelajaran, di mana sebagai suatu proses di mana terdapat perubahan tingkah laku pada diri siswa, baik dari aspek pengetahuan, sikap, dan psikomotor yang dihasilkan dari pentransferan dengan cara pengkondisian belajar. Nah, materi yang selanjutnya yaitu ada jenis-jenis strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran penemuan adalah bahan pembelajaran yang dicari dan ditemukan sendiri oleh siswa melalui berbagai aktivitas, sehingga tugas guru lebih banyak menjadi fasilitator dan pembimbing. Yang kedua, strategi pembelajaran individual adalah strategi belajar individual dilakukan oleh siswa secara mandiri dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, strategi pembelajaran deduktif adalah strategi pembelajaran yang dilakukan dengan mempelajari konsep-konsep terlebih dahulu untuk kemudian dicari kesimpulan dan ilustrasi. Nah, selanjutnya ada strategi pembelajaran induktif, di mana strategi ini bahan yang dipelajari dimulai dari hal-hal yang konkret atau contoh-contoh yang kemudian secara perlahan siswa dihadapkan pada materi yang kompleks. Strategi pembelajaran langsung merupakan strategi yang kadar berpusat pada guru, paling tinggi dan paling sering digunakan dalam proses pembelajaran. Pembelajaran tidak langsung artinya memperlihatkan bentuk keterlibatan siswa yang tinggi dalam melakukan observasi, penyelidikan, penggambaran, inferensi berdasarkan data, maupun pembentukan hipotesis. Selanjutnya, strategi belajar melalui pengalaman, artinya menggunakan bentuk sekuensi induktif yang berpusat pada siswa dan berorientasi pada aktivitas. Belajar mandiri merupakan strategi pembelajaran yang bertujuan untuk membangun inisiatif individu, kemandirian, dan peningkatan diri. Nah, strategi pembelajaran interaktif adalah strategi yang merujuk kepada bentuk diskusi dan saling berbagi di antara peserta didik. Nah, selanjutnya yaitu ada komponen strategi pembelajaran. Yang pertama ada tujuan pengajaran, merupakan acuan yang dipertimbangkan untuk memilih strategi belajar mengajar. Yang kedua, guru merupakan suatu pemberian pengalaman, pengetahuan, kemampuan dalam penyajian dan pengaturan pembelajaran, gaya belajar, hingga pandangan hidup ataupun wawasan peserta didik. Selanjutnya ada peserta didik. Peserta didik adalah orang yang menerima pengetahuan dari guru. Nah, selanjutnya ada materi pembelajaran, di mana materi pembelajaran adalah bahan ajaran yang telah dirancang dan disusun oleh guru untuk dijelaskan dan disampaikan kepada peserta didiknya. Nah, selanjutnya syarat-syarat siswa menjadi aktif di kelas. Yang pertama, guru hanya sebagai fasilitator saja dalam kegiatan pembelajaran. Nah, yang kedua, guru harus mengubah persepsinya bahwa belajar bisa berlangsung di mana saja dan kapan saja. Nah, yang ketiga, guru harus berubah dari menekankan pembelajaran yang bersifat individualistis menjadi pembelajaran yang mendukung tumbuh berkembangnya kemauan dan kemampuan bekerja sama siswa. Nah, selanjutnya guru harus mengubah persepsinya bahwa pekerjaan mengajar itu tidak lagi dominasi dirinya, tetapi siapa saja bisa menjadi guru. Nah, yang selanjutnya guru harus mampu mengubah persepsinya bahwa pembelajaran bukan lagi untuk memupuk pengetahuan. Pembelajaran harus dipandang sebagai upaya untuk pengembangan kemampuan berpikir pada siswa.
Nah, itu tadi penjelasan materi dari saya ya teman-teman. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya ya. Nah, sampai jumpa kembali di video berikutnya ya teman-teman. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman.